Halo semuanya, kami dari kelompok 5 mata kuliah Pendekatan Manusia dalam K3 kelas 5D kali ini akan membahas mengenai human error dalam kecelakaan pesawat Air India Express tahun 2020. Kelompok kami beranggotakan Afifatia, Siti Kolilah, Muhammad Raksanzani, Veronica Kristi, dan Sheila Delvina. Berikut subpokok pembahasannya, antara lain narasi kasus, identifikasi penyebab, upaya pencegahan, dan upaya pengendalian. Subpokok pembahasan yang pertama yaitu narasi kasus. Kecelakaan pesawat Air India Express tahun lalu diduga akibat human error. Kecelakaan pesawat yang diduga disebabkan oleh kesalahan pilot dan kegagalan untuk mengikuti pedoman keselamatan mungkin menyebabkan jatuhnya pesawat Air India Express pada Agustus tahun lalu. Boeing 737 yang terbang dari Dubai tergelincir dari landasan saat hujan dan pecah menjadi dua setelah mendarat. Pesawat penumpang dengan 190 orang di dalamnya jatuh di Bandara Calicut di negara bagian selatan Kerala, menewaskan 21 orang. Korban tewas termasuk kedua pilot. 75 penumpang terluka parah. Laporan bioinvestigasi kecelakaan pesawat India mengatakan ada beberapa pelanggaran prosedur operasi sebelum mendarat oleh pilot. Mereka termasuk bahwa tidak melakukan pengarahan yang memadai untuk pendaratan dengan angin menarik dalam hujan dan visibilitas yang buruk, serta kegagalan untuk menghitung data pendaratan yang akurat dengan cepat dalam kondisi cuaca yang buruk, berkontribusi pada kecelakaan itu. Pilot juga tidak membuat pengumuman bagi awak kabin untuk duduk pada pendekatan pertama untuk mendarat. Ini adalah kelalaian yang sangat serius dan membahayakan awak kabin. Selanjutnya, pada pembahasan yang kedua terkait identifikasi penyebab terjadinya kasus. Penyebab terjadinya kejadian tersebut karena human error kategori rule-based mistake. Berdasarkan hasil investigasi, kejadian tersebut disebabkan karena beberapa pelanggaran prosedur operasi sebelum mendarat. Di antaranya, tidak adanya pengarahan yang memadai saat penerbangan berlangsung, serta pilot yang tidak membuat pengumuman bagi awak kabin untuk wajib duduk pada pendekatan pertama saat mendarat. Penyebab tersebut merupakan bentuk kelalaian yang sangat serius, dapat membahayakan awak kabin dan penumpang. Kejadian tersebut juga terjadi karena kegagalan dalam menghitung data pendaratan yang akurat dan cepat dalam kondisi cuaca yang buruk. Selain itu, kegagalan sistemik juga berkontribusi di dalamnya, di mana wiper kaca depan pesawat tidak berfungsi dan mengganggu visibilitas, terutama saat kondisi cuaca yang buruk. Beberapa penyebab kasus ini dapat muncul karena kesalahan dan pelanggaran tugas rutin yang dilakukan oleh orang-orang yang telah beroperasi dalam sistem tersebut. Berdasarkan Human Factor Analysis and Classification System, kejadian ini terjadi karena yang pertama, unsafe act, dengan kategori decision error and routine violation. Decision error terjadi karena wipers pesawat tidak berfungsi. Seharusnya pilot mencari bandara alternatif lain untuk mendarat, bukan memaksakan pendaratan. Yang kedua, routine violation, karena terjadinya pelanggaran prosedur pilot terkait prosedur operasi sebelum mendarat. Yang kedua, precondition, dengan kategori environmental factor dan condition of individual. Environmental factor terjadi karena yang pertama physical environment, yakni hujan lebat dan cuaca yang buruk. Kemudian terjadi juga karena teknologi, yaitu wiper kaca depan pesawat yang tidak berfungsi. Kategori yang kedua yaitu condition of individual, di mana pilot minum anti-diabetes non-resep yang menyebabkan defisit kognitif halus. Sebagai konsekuensinya, menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan karena akibat hipoglikemia ringan. Yang ketiga yaitu unsafe supervision. Jadi, karena kesalahan tidak mengecek kondisi pesawat sebelum terbang. Selanjutnya kita masuk ke subbab ketiga, upaya pengendalian berdasarkan hierarchy of control. Tahap pertama, eliminasi, di mana bahaya tidak dapat dihilangkan dalam pekerjaan pilot.
Tahap kedua, substitusi, dengan mengganti wiper kaca depan pesawat dengan wiper yang lebih baik dan tepat, sehingga daya pandang pilot tetap jelas meskipun dalam kondisi hujan. Tahap ketiga, engineering control, dengan membuat pintu evakuasi mudah dibuka dan rakit keselamatan mudah dijangkau serta digunakan dengan baik saat kondisi darurat. Tahap keempat, administrative control, dengan cara 1. Dilakukannya pelatihan bagi pilot sehingga pilot dapat melakukan pengarahan yang memadai dan dapat menghitung data pendaratan yang akurat dengan cepat dalam kondisi cuaca buruk. 2. Mewajibkan pilot untuk membuat pengumuman yang mengharuskan awak kabin untuk tetap duduk saat pesawat landing. 3. Menerapkan budaya keselamatan sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan dan juga pelanggaran saat menjalankan tugas rutin. Tahap kelima atau terakhir adalah penggunaan alat pelindung diri, dengan memastikan sabuk pengaman, masker oksigen, dan baju pelampung dapat berfungsi dan dapat digunakan dengan baik saat kondisi darurat. Materi selanjutnya adalah upaya pencegahan dari kasus human error di dunia penerbangan. Adapun upaya pencegahan dapat diaplikasikan pada individu, pekerjaan, maupun organisasinya. Yang pertama, ada upaya pencegahan pada individu, yaitu melakukan pengecekan kondisi pilot sebelum terbang. Selain itu, juga melakukan training pilot secara berkala untuk meningkatkan keterampilan menerbangkan pesawat dalam berbagai situasi, khususnya saat cuaca buruk, dan juga mengumpulkan informasi mengenai jenis pengobatan yang pilot konsumsi, sehingga nantinya dapat dilakukan evaluasi apakah obat tersebut dapat dikonsumsi sebelum maupun saat penerbangan. Yang kedua, ada upaya pencegahan pada aspek pekerjaan, yaitu melakukan pengaturan waktu kerja dan istirahat bagi pekerja. Selain itu juga harus melakukan tes kesehatan kru pesawat sebelum terbang dan juga melakukan pemeriksaan dan perawatan pesawat secara rutin sebelum terbang. Yang ketiga, ada upaya pencegahan pada aspek organisasi, yaitu meningkatkan safety culture di tempat kerja. Selain itu, juga menerapkan standar operasional prosedur atau SOP penerbangan yang sesuai, dan juga meningkatkan pola komunikasi yang efektif antar pekerja. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.